Tapi yang paling sering dari sini. Halo? Halo? Assalamualaikum teman-teman semua. Pasti sudah gak sabar mau nonton film layangan putus episode 5 bagian A. Tapi sayang sekali channel ini tidak menayangkannya secara full. Jika kalian ingin menontonnya secara full, silakan berlangganan di aplikasi WeTV. Episode 5 bagian A lanjutan dari episode sebelumnya, Kinan menemui Aris di kantornya. Kinan melihat Aris dan Miranda datang bersamaan, Kinan pun melihat curiga kepada mereka berdua. Miranda mengatakan, "Hei Kinan, kamu sudah sehat?" Aris serba salah dan sedikit gugup ketika melihat Kinan berada di kantornya. Aris pun mengajak Kinan dan Raya ke ruangan kantornya. Di ruangan itu Aris begitu bingung dan selalu gugup saat berbicara dengan Kinan. Aris menawarkan minuman kepada Raya dan Kinan. Raya meminta segelas minuman strawberry sundae. Aris pun pesan minuman itu untuk mereka berdua. Kemudian Aris keluar ruangan itu dan bertemu dengan Miranda. Aris mengatakan, kalau meetingnya sebentar lagi, karena Pak Joni masih dalam perjalanan. Kemudian Aris kembali ke ruangannya. Di sana Raya berteriak meminta minuman yang dia pesan. Aris meminta maaf karena minuman yang Raya minta tidak ada, dan kantin kantor ini belum buka. Tak lama Kinan bertanya, kalau ruangannya Pak Jack sebelah mana, boleh aku minta diantar ke ruangannya? Aris pun begitu gugup dan menjawab, kalau Pak Jack sedang tidak ada di ruangannya, Pak Jack sedang ada meeting di luar kantor. Tak lama Kinan pun meminta izin pulang dan Aris pun mengantarkan Kina dan Raya sampai keluar kantor. Di tempat yang lain, Lydia ada janji menemui kliennya. Tetapi saat akan bertemu dengan kliennya, dia melihat kancing lengan bajunya terlepas. Lydia pun dengan sedikit bingung, dia berjalan menemui kliennya yang sudah menunggu di dalam ruangan. Klien ini bernama Dion. Dion meminta Lydia untuk memperkenalkan dirinya. Saat Lydia sedang bercerita tentang profilnya, Dion terus saja melihat wajah dan senyuman Lydia. Sepertinya Dion ini menyukai Lydia. Saat sore harinya, Kinan dihampiri tetangganya yang bernama Ibu Mary. Ibu Mary begitu kesal kepada Kinan, karena dirinya gak diberitahu saat Kinan masuk rumah sakit. Tak lama Aris pulang dari kantornya, Aris sibuk membalas pesan sebelum ia turun dari mobil. Ibu Mary ini mengatakan, kalau suaminya kinclong, ada perempuan atau istri yang rajin merawatnya. Aris pun membalas pepatah Ibu Mary itu. Pepatah itu sudah kuno, yang benar itu, di balik laki-laki hebat itu, ada perempuan hebat di sampingnya bukan di belakang. Kinan pun membalas pepatah dari Aris, karena yang di samping dan yang di belakang itu perempuannya berbeda. Aris pun mencium Kinan dan langsung masuk ke rumahnya. Di malam harinya, Lydia menerima telepon dari Dion. Halo. Dion ingin mengajak Lydia untuk makan malam bersamanya tetapi Lydia menolaknya. Lydia katakan kalau dirinya sudah mempunyai teman dekat. Pagi harinya Lastri membersihkan mobil Aris dan Lastri menemukan sebuah kancing baju di dalam mobil Aris. Lastri memberikannya kepada Mbok Atun. Mbok Atun katakan, baiknya kancing itu dibuang saja. Kinan pun datang dan mendengar semuanya. Mbok Atun memberikan kancing itu kepada Kinan. Kinan katakan, kalau cincin ini adalah milik Ibu Miranda. Brandon berusaha membujuk Raya. Brandon meminta maaf atas perbuatannya waktu itu. Raya pun memaafkannya dan mereka pun kembali main bersama. Kinan bertemu dengan Miranda dan Kinan bertanya tentang meeting kemarin. Apakah Jack ikut meeting juga? Miranda terdiam bingung dan menjawab, tidak ada yang bernama Jack di meeting kemarin. Oh iya, kalian kan beda perusahaan, kata Kinan. Miranda bertemu dengan Aris. Miranda mengatakan kalau dirinya tidak terima kalau dirinya diancam oleh Aris. Miranda akan membuka kartu Aris kalau sampai Aris membuka kartunya. Miranda juga katakan kalau dirinya gak bisa bohong saat Kinan bertanya tentang Jack. Pagi hari ini Aris lagi-lagi tidak bisa mengantarkan Kinan untuk periksa ke dokter. Aris menelpon dan meminta tolong kepada Dita untuk mengantar Kinan periksa ke rumah sakit. Di rumah sakit Dita katakan, kalau Kinan harus banyak istirahat dan jangan banyak pikiran supaya tensinya bisa turun. Dita ingin sekali bercerita dengan Aris tentang Kinan yang gak boleh banyak pikiran. Andre mengatakan, hanya ada dua hal orang bisa berhenti selingkuh. Yang pertama ketahuan selingkuh dan yang kedua selingkuhannya itu mulai posesif dan khawatir ketahuan. Malam harinya Kinan menulis semua kecurigaannya di dalam buku diarinya. Aris pun pulang dari kantor dan dibertanya sedang menulis apa. Kinan hanya diam saja dan menyuruh Aris untuk segera mandi membersihkan diri. Esok harinya Kinan menemui Lola. Kali ini Kinan meminta tolong kepada Lola untuk mengecek nomor handphone yang ia temukan. Kinan beralasan kalau dirinya dimintai tolong oleh sahabatnya yang mencurigai suaminya selingkuh.
Lola pun meminta bantuan lagi ke temannya yang ahli dalam hal itu, akhirnya Lola mendapatkan hasil dari nomor itu. Lola mendapatkan nama pemilik nomor HP, jenis kelamin dan alamat dari pemilik nomor HP itu. Di tempat yang lain Dion lagi-lagi meminta dan memaksa untuk mengajak Lydia dinner, kali ini Dion berhasil dan Lydia mau untuk diajaknya dinner malam ini. Brandon datang bersama ibunya, Brandon harus diuji motorik halusnya. Brandon diuji langsung oleh Lydia ahli psikolog anak, saat Brandon sedang mengisi ujian itu Lydia meminta izin untuk ngobrol bersama Miranda. Lydia katakan, kalau Brandon sebut-sebut tentang kondisi dan situasi di rumahnya. Lydia juga meminta izin untuk memberi saran kalau dalam rumah tangga pasti saja ada naik turunnya dan sepertinya Brandon menangkap vibrasi negatif makanya Brandon seperti itu. Miranda juga berkata, apa yang terjadi dengan Brandon sekarang, apakah bisa terjadi juga dengan Raya? Apa yang terjadi dengan Brandon sekarang bisa terjadi sama Raya?